Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ikhlasul Amal Akuba dari kelas akuntansi 18A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mid semester mata kuliah perpajakan semester 5 dalam bentuk video. Jadi buat teman-teman, persiapkan diri, mata dan telinganya dengan baik ya, agar bisa mendapat pelajaran dari video ini. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Ini dia. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian secara singkat, apa sih itu akuntansi perpajakan? Akuntansi perpajakan merupakan pengetahuan penting yang harus diketahui oleh wajib pajak. Akuntansi perpajakan diperlukan untuk mengetahui perhitungan pajak yang akurat. Akuntansi perpajakan juga adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan baik pada badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus mereka bayar. Soal nomor 2. Jelaskan nama-nama akun yang terdapat di laporan keuangan yang termasuk akuntansi perpajakan. Setidaknya ada 4 akun perpajakan yang masuk ke dalam laporan keuangan. Ini dia beberapa akun tersebut. Yang pertama adalah utang pajak. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sanksi yang mengakibatkan seseorang atau pihak lain dikenakan pajak. Yang kedua adalah piutang pajak. Piutang pajak merupakan piutang yang muncul karena adanya pendapatan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak timbul karena diterbitkannya surat edaran pajak, surat ketetapan pajak, atau surat tagihan pajak. Yang ketiga adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Jurnal PPN dapat diartikan sebagai pencatatan akuntansi atas pajak penghasilan yang melekat pada suatu transaksi baik itu penjualan maupun pembelian. PPN masukan untuk transaksi pembelian dan PPN keluaran untuk transaksi penjualan. PPN masukan ini termasuk ke dalam golongan aset lancar, sedangkan PPN keluaran ini termasuk dalam golongan utang jangka pendek. Dan yang keempat adalah beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan, baik itu perorangan, badan atau lembaga atau instansi lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baiklah, selanjutnya kita melangkah ke nomor 3. Ini adalah soal kasus. Saya bacakan soalnya. Pada tanggal 25 Februari 2019, PT Maju menjual barang secara kredit kepada PT Sukses sebesar 35 juta, sudah termasuk PPN, dengan harga pokok sebesar 20 juta. PT Maju sudah PKP, sedangkan PT Sukses belum PKP. PT Maju dalam mencatat persediaan menggunakan pendekatan perpetual, sedangkan PT Sukses menggunakan metode periodik. Buatlah jurnal tersebut baik bagi PT Maju maupun PT Sukses. Jurnal yang saya buat sebagai berikut. Jurnal untuk PT Maju tanggal 25 Februari, piutang pada PPN keluaran dan penjualan. Kenapa kita menggunakan akun piutang? Karena PT Maju menjual barang secara kredit. Terus kenapa kita menggunakan PPN keluaran? Karena PT Maju sudah terdaftar sebagai PKP atau perusahaan yang bisa menerbitkan faktur dan bisa memungut pajak atau PPN. Terus penjualan. Di mana kita mendapatkan nilai penjualan ini? Sebelum di soal 35 juta itu sudah termasuk PPN. Maka dari itu kita harus mencari nilai perolehan sebelum PPN itu dimasukkan. Kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, setelah menggunakan rumus itu, kita mendapatkan nilai Rp31.818.182. Ini harga perolehan yang sesungguhnya di luar PPN. Dan nilai PPN-nya kita dapatkan dari Rp31.818.182 dikali 10%. Hasilnya Rp3.181.812. Dan jurnal selanjutnya HPP pada persediaan sebesar Rp20 juta. Kenapa PT Maju menjurnal HPP pada persediaan? Karena PT Maju menggunakan metode perpetual dalam pencatatan transaksinya.
Terus jurnal untuk PT Sukses pada tanggal 25 Februari, pembelian pada utang. Kenapa PT Sukses menggunakan akun pembelian bukan persediaan? Karena PT Sukses mencatat transaksinya dengan metode periodik. Terus kenapa utang? Karena PT Sukses membeli barang secara kredit. Dan kenapa PT Sukses tidak memasukkan PPN masukan? Karena PT Sukses belum terdaftar sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi PT Sukses tidak berhak memungut pajak dan membuat retur. Dan nilainya pun 35 juta ini sebenarnya sudah terlebur di dalamnya PPN. Tapi karena PT Sukses belum PKP, jadi PT Sukses tidak berhak mengklaim PPN ada di dalamnya. Terima kasih. Baiklah, kita sekarang masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 juga ini soal kasus. Saya bacakan soalnya. Pada tanggal 6 Maret 2019, PT Subur menyewakan mesin fotokopi kepada PT Jaya dengan harga sewa per bulan 500.000. Dengan lama sewa sesuai kontrak selama 2 tahun. PT Jaya menyerahkan cek untuk membayar sewa tersebut selama 2 tahun. PT Subur belum PKP, sedangkan PT Sukses sudah PKP. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut baik pihak PT Subur dengan pendekatan neraca dan PT Jaya dengan pendekatan laba rugi. Berikut jurnal yang saya buat. Ini dia. Kita mulai dulu untuk jurnal PT Subur. Jurnal PT Subur pada tanggal 6 Maret yaitu kas di bank PPh 23 dibayar di muka pada pendapatan diterima di muka. Nilainya 12 juta untuk kas di bank, PPh 23 dibayar di muka 240.000 dan 12.240.000 untuk pendapatan diterima di muka. Kenapa PT Subur menggunakan akun kas di bank? Karena pembayarannya dilakukan melalui cek. Jadi transaksinya itu di bank. Terus kenapa PT Subur menggunakan akun PPh 23 dibayar di muka? Meskipun PT Subur bukan PKP, PPh 23 dibayar di muka ini tetap bisa dilakukan transaksinya atau pembayarannya meskipun perusahaan tersebut belum PKP, karena PPh 23 dibayar di muka ini berbeda dengan pajak pertambahan nilai. Terus ada akun pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini karena PT Subur melakukan pencatatan dengan pendekatan neraca. Seandainya PT Subur menggunakan pendekatan laba rugi, maka pendapatan yang diterima di muka ini diganti dengan akun pendapatan sewa. Terus kita melangkah ke jurnal PT Jaya. Pada tanggal 6 Maret, jurnalnya yaitu beban sewa, PPN masukan pada PPh 23 utang dan kas di bank. Nilainya 12 juta untuk beban sewa, 1.200.000 untuk PPN masukan, 240.000 untuk PPh 23 utang dan 12.960.000 untuk kas di bank. Kenapa PT Jaya menggunakan akun beban sewa? Karena PT Jaya menggunakan pendekatan laba rugi. Jadi akunnya beban sewa. Seandainya PT Jaya menggunakan pendekatan neraca, maka beban sewa ini diganti dengan akun sewa dibayar di muka. Terus ada PPN masukan. Karena PT Jaya sudah PKP, maka PT Jaya berhak untuk menerbitkan faktur atau memungut pajak pertambahan nilai. Terus ada akun PPh 23 utang. Karena dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 Ayat 2 bahwa setiap transaksi sewa di luar tanah dan bangunan itu tarif pajaknya 2%. Jadi kita kalikan 12 juta dikali 2%, hasilnya Rp240.000. Dan ada akun kas di bank karena pembayarannya melalui cek. Terima kasih. Baiklah, demikian mid semester mata kuliah perpajakan semester 5 untuk kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan apabila terdapat kesalahan pada jawaban saya, tolong komentar di bawah ini ya, supaya bisa menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.